5 tanda ini jika ada di diri Anda, maka segera lakukan ruqyah syariah. Apa saja 5 tanda tersebut? Jangan kemana-mana, simak video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Rizky Ramadan. Salam persahabatan dari Sulteng. Untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, baik teman-temanku yang ada di Sulteng, khususnya Toli-Toli, Palu dan seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki lancar, dan diberikan kesemangatan dalam aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, gangguan jin bisa saja terjadi pada setiap orang. Tetapi banyak sekali di antara kita yang tidak mengetahui, tidak mengenal apakah gangguan atau penyakit yang saya alami selama ini, kita derita selama ini adalah penyakit yang disebabkan oleh jin atau penyakit medis. Karena mau menentukan penyakit medis dan non medis itu sangat sulit. Karena kenapa? Penyakit medis dan penyakit non medis itu sangat persis, sehingga kita sangat sulit untuk membedakan apakah penyakit yang kita derita selama ini penyakit medis atau penyakit non medis yang dibuat oleh jin. Oleh karenanya sahabat, pada kesempatan ini ada 5 tanda untuk kita bisa mengenal atau mengetahui apakah penyakit yang saya alami selama ini, kita derita selama ini adalah penyakit yang disebabkan oleh jin. Nah sahabat, ada 5 tanda yang paling banyak diderita orang ketika kena gangguan jin. 5 tanda ini kami rangkum. Sebenarnya bukan hanya 5 tanda sahabat, semuanya aslinya banyak dari ciri-ciri orang kena gangguan. Tetapi dalam kesempatan ini agar teman-teman lebih mudah memahami, dan ini penyakit yang paling banyak diderita ketika orang kena gangguan jin. Pasti ada keluhan ini. 5 ciri ini. Apa saja 5 tanda, 5 ciri tersebut? Yakni kesempatan ini kami bagi 2. Dalam keadaan sadar atau waktu terjaga, kemudian dalam ketika kita tidur. 5 tanda ketika dalam keadaan terjaga atau waktu sadar. Yang pertama, punya penyakit yang tak kunjung sembuh. Terutama contohnya apa? Sakit kepala. Paling banyak orang ketika kena gangguan jin yang pertama kali diserang adalah kepala, sehingga selalu merasakan sakit kepala. Walaupun sudah minum obat sakit kepala berbagai macam, tetapi tak kunjung sembuh ini obat sakit kepala. Bahkan anehnya, ada lagi yang sampai ketika putar ayat ruqyah atau ayat-ayat lain, ini dengar kajian seperti itu panas, bahkan sakit kepalanya, tak kunjung sembuh. Ada yang malam waktu asar seperti ini, masuk waktu asar nanti subuh baru hilang sakit kepalanya setiap hari. Nah, kenapa? Misi pertama jin ketika mengganggu manusia, kepalanya dia ganggu agar bisa menguasai otaknya. Kemudian bahu terasa berat. Kerja maupun tidak kerja, bahu ini selalu berat, seperti ada yang didukung. Jadi kayak ada beban di bahu ini. Kemudian biasanya sering sakit di sepanjang tulang belikat ini. Sakit, entah bagaimana sakitnya, sampai di perut ini terlingkar sesuatu seperti itu. Kemudian yang kedua, sering kesurupan, baik secara total atau bahkan setengah sadar. Setiap hari bahkan ada sesuatu kita langsung kesurupan. Dan yang ketiga adalah emosi tinggi. Emosi yang tidak bisa dikontrol. Hanya perkara kecil, terutama yang di rumah tangganya. Gampang emosi sama istri, atau istri gampang emosi sama suaminya, atau sama anak-anaknya, gampang terpancing emosi yang tidak jelas sebabnya. Kemudian yang keempat, susah hamil atau susah haid.
Ini salah satu juga gangguan. Dan yang terakhir bisa melihat makhluk halus. Nah, untuk 5 dalam keadaan ketika kita tidur. Yang pertama, insomnia, susah sekali tidur. Selalu ketika mau tidur rasa gelisah, susah sekali tidur. Kemudian yang kedua, ketika tidur selalu mimpi buruk, ular, kalajengking, hewan-hewan buas yang ingin menyerang dirinya. Dan yang ketiga, selalu mimpi berhubungan, baik sesama suaminya atau bahkan orang asing atau bahkan orang yang kita kenal. Yang keempat, sering ngigau, bahkan sampai ngigonya jalan pindah-pindah ke suatu tempat. Ada yang ngigo yang parah seperti itu. Sering ngigau tengah malam sampai bahkan jalan dari tempat tidurnya. Dan yang kelima, sering kaget pada waktu tengah malam atau mimpi buruk kemudian terbangun jam 2 atau tengah-tengah malam. Oke sahabat, itulah 5 tanda yang menjadi ciri kita menderita penyakit non-medis atau penyakit yang disebabkan oleh jin. 5 tanda ini jika terkumpul ada semua ciri-cirinya daripada diri kita, maka jangan tunda lagi sahabat, lakukan ruqyah, karena dalam diri Anda ada penyakit atau jin yang bersemayam di diri Anda. Maka jangan tunda lagi, segera lakukan ruqyah syariah. Kalau mau lebih mudah lagi, lakukan dulu ruqyah mandiri sebelum kita pergi ke minta untuk diruqyah. Nanti cek video-video kami yang sudah diupload, itu juga ada cara mengobati diri sendiri tanpa harus pergi ke dukun atau orang-orang yang kita anggap sakti. Oke sahabat, sekian, semoga video ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dihindari dalam hal-hal atau penyakit yang disebabkan oleh jin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.